Gue akan coba jelasin singkat aja ya, kenapa gue cabut jadi juri suci. Kenapa gue merasa perlu bikin video ini? Karena gue merasa masih mungkin sebagian either nggak mau ngerti atau nggak mengerti konteksnya gitu. Alasan gue cabut kan sangat sederhana. Gue merasa di panggung stand up komedi Indonesia Kompas TV, tebak-tebakan itu tidak fair untuk kontestan lain yang tidak menggunakan. Kenapa? Karena itu gampang. Karena itu adalah bagian dari kearifan lokal kita, bercandaan lokal kita. Gampang gitu bikinnya. Apakah adil di saat yang komika lain yang gue ingat zaman-zaman gue ikut suci gitu. Kayak apa effort kita bikin beat gitu. Tiba-tiba disainginnya sama tebak-tebakan. Gue merasa itu tidak adil. Ketika Kompas dan juri lain tidak merasa, berarti guanya dong yang ada masalah. Ya udah, mendingan gue cabut aja. Sebenarnya sesederhana itu, teman-teman. Cuman yang gue bingung, mungkin ada sebagian yang nggak ngerti gitu dan nangkepnya di luar konteks. Dibilang gue anti tebak-tebak. Ngapain gue anti tebak-tebakan? Konteksnya kompetisi aja. Karena kita lagi kompetisi suci gitu. Gue nggak punya, I have nothing against Gautama. Buat lo yang nggak tahu, Gautama itu gue ajak main di Imperfect Series season 2. Kenapa? Karena suatu hari di pandemi, Ari Terwanda bikin open mic online, Gautama tampil, I'm blown away. Gautama stand up lucu banget. Gue langsung kontak dia, gue langsung ajak, lo mau nggak cameo di Imperfect Series season 2? Belum tayang sayangnya. Datang dari Jepara, syuting di Imperfect Series. Kenapa gue ngasih kesempatan itu? Karena ya gue seneng kalau ada yang komika yang bagus. Gue pengen ngasih kesempatan gitu. Yono Bakri sebelum di Suci juga main di Imperfect Series season 2. Beberapa scene, tapi ya sayang belum tayang aja. Jadi gue gak punya dendam pribadi. Gue gak punya antipati terhadap teknik tertentu di dunia nyata. Dunia nyata tuh peraturannya cuma satu. Kalau stand up jangan nyolong beat orang. Udah itu aja. Lu pakai teknik apa kayak suka-suka gitu. Tapi kalau di kompetisi, gue merasa tidak adil. Simple banget itu doang sebenarnya poinnya. Jadi ya semoga jelas ya. Maksudnya kalau lo nggak setuju, bebas sih. Gue juga nggak maksain orang buat setuju. Tapi paling nggak semoga buat yang belum paham jadi lebih paham. Itu aja, karena sejujurnya gue tuh nggak apa-apa banget kalau diserang karena orang nggak setuju. Buat gue itu udah biasa banget gitu. Tapi kalau disalahartikan, buat gue itu meresahkan gitu. Karena aduh tunggu maksud gue nggak gitu. Itu buat gue meresahkan gitu. Tapi kalau misalnya gue udah ngomong gini terus lo nggak setuju, ya itu sehat-sehat aja, biasa itu mah gitu. Tapi paling nggak gue berusaha untuk menjelaskan jangan sampai keputusan gue atau thread Twitter gue disalahartikan atau disalah persepsikan, dibilang anti sama tebak-tebakan, sok teoritis dan segala macam. Sebenarnya sesimpel bahwa gue sebagai juri dan alumni Suci Kompas TV merasa tebak-tebakan di panggung Suci itu tidak adil buat kontestan lain. Udah gitu doang. Semoga cukup jelas. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Santai bro. Ya teman-teman, mantap. Jadi di kesempatan kali ini gue pengen bikin video Alkomenu. Cuman berbeda dengan Alkomenu sebelumnya. Ini kembali ke fitrah Alkomenu. Udah lama gak diproduksi video Alkomenu. Bahkan video-video tersebut juga banyak yang dihapus. Kenapa? Karena melihat perkembangan YouTube sekarang, banyak video podcast itu semakin merajalela. Dan gue sangat menghindari membuat video yang pasaran. Gue cenderung untuk tidak melanjutkan, bahkan menghapus. Dan sekarang video yang seperti ini jadi kembali ke fitrah awalnya. Video Alkomenu itu mengomentari komentar, makanya Alkomenu. Dia diambil dari asal kata komana. Pemantiknya sebetulnya karena kemarin gue bikin show stand up, jadi udah lama gue vakum stand up komedi. Kemudian setelah beberapa tahun tersebut, beberapa bulan kemarin itu gue bikin tour stand up, finalnya udah ada di Jakarta. Dan ternyata orang-orang yang datang ke show gue adalah kebanyakan
hadir dari penonton YouTube, teman-teman yang nonton YouTube gua begitu. Yang kebanyakan belum pernah nonton stand up sama sekali. Pun kalau nonton stand up ya di TV gitu segala macam. Tapi yang nonton show offline-nya itu hanya sekitar 20% dari survei yang dilakukan. Dan ternyata hasilnya banyak dari teman-teman, nggak banyak, tapi ada sebagian dari teman-teman yang tidak begitu paham stand up comedy begitu. Jadi kesenian stand up ini adalah simpelnya ada orang satu berdiri ngomong, didengarkan, ketawa. Nah, simpel bangetnya begitulah. Dan ada di beberapa kota yang kemarin hasil gua tur, itu ketika gua stand up ada yang nyeletuk. Nah, konsep stand up itu tidak begitu. Jadi stand up itu nggak ada konsep nyeletuk. Kalau nyeletuk itu dalam konsep stand up itu disebut dengan heckler. Nah, heckler itu tuh kerjaannya nge-heckling. Dia nyeletuk lah begitu, motong. Nah, begitu. Nah, heckling ini biasanya di riffing begitu, dihajar balik. Cuman biasanya kalau di riffing ini dia sangat ofensif ke si hecklernya itu. Nah, jadi gue kayak pengen bikin video buat temen-temen yang tahu gue dari YouTube sebagai traveler mungkin ya. Gue pengen ngasih tahu kalau gue ini adalah stand up comedian, bukan abang-abang gunung. Nah, gue ini adalah stand up comedian yang punya YouTube begitu, bukan YouTuber yang mencoba untuk nyoba stand up. Nah, kebalik begitu. Nah, sebetulnya banyak yang pengen gue bahas dari sisi pengetahuan umum stand up comedy itu apa. Nah, dimulai dari gue ingin mengomentari salah satu polemik yang sedang ada di Suci 10. Buat teman-teman yang nggak tahu, gue ini dari Suci 4 juara 3. Jadi gue rasa cukup kompeten untuk mengomentari hal ini. Ini kasusnya jadi Ernest Prakasa senior di stand up itu mengomentari Gautama yang stand up-nya tebak-tebakan begitu. Jadi Ernest singkatnya mungkin seperti mengatakan terlalu mudah atau cheating stand up pakai tebak-tebakan. Memang di stand up itu dari dulu kita diajarin untuk ini buat teman-teman di komunitas juga ya, sebagai perspektif dari gua. Memang kita diajarin buat nulis materi itu dari opini, dari argumen begitu. Harus ada pesan yang disampaikan. Nah, ini kadang keliru juga teman-teman di komunitas kalau pesan yang disampaikan itu harus berat, harus berisi, berbobot. Sebenarnya nggak ke situ, tapi opini yang disampaikan, pesan yang ingin disampaikan itu tidak selalu hal yang berbobot. Berbobot itu tidak salah, tapi tidak selalu hal yang seperti itu. Bahkan itu bukan poin besarnya. Jadi opini yang ingin disampaikan itu tergantung lo mau bicara tentang apa begitu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, nggak harus penting, bakal hal remeh pun nggak masalah. Nah, justru itu tugas stand up comedian, menyampaikan hal yang remeh seakan-akan penting untuk didengar begitu. Kayak misalnya gue cerita tentang laptop ini bagus. Nah, poinnya cuma itu, laptop ini bagus. Berarti kan ada poin yang ingin disampaikan gitu. Atau asbak mark kicap bagus gitu. Nah, ya emang bagus. Nah, tapi kan ada poin yang ingin disampaikan begitu. Jadi nggak selalu hal-hal yang penting, tapi ada poinnya. Jadi stand up berpoin itu bukan selalu stand up-nya Abdur, Ari Kriting, Mamat Al-Katiri, Gilang Baskara, Zawin Nurikram. Nah, kembali ke Gautama. Gautama ini dia stand up, kemudian di dalam stand up-nya poinnya adalah tentang tebak-tebakan. Nah, ini sama sebenarnya ke kasus dulu pernah ada tentang pleset-plesetan. Menurut gue boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Nah, ini yang perlu jadi pembahasan. Jadi dalam segi penulisan begitu, ada objek, ada perspektif. Nah, objek ini adalah dia seperti apa? Seperti benda yang tak berdosa. Yang berdosa adalah perspektifnya. Jadi yang bikin mahal sebuah penulisan itu bukan objeknya, tapi perspektifnya. Misalnya, objek yang selalu diperkosa adalah cinta. Basi nggak sih kalau kita ngomong cinta? Oh, nggak basi. Kenapa? Karena cinta itu adalah objek tak berdosa. Yang basi adalah perspektifnya. Ketika kita berbicara tentang cinta, kemudian unyu-unyuan, mungkin cerita tentang mantan yang selalu dieksploitasi, mantan, kemudian saya sakit hati, kemudian saya balas dendam. Mungkin itu adalah perspektif dari objek cinta yang sudah luar biasa diperkosa, sehingga itu menjadi perspektif yang basi dan terkesan murah. Tapi kalau misalnya kita ambil dari perspektif penulisannya Tulus dari lagu Ruang Sendiri judulnya. Jadi kalau dilihat dari perspektif penulisannya si Tulus dalam lagu Ruang Sendiri, itu dia melihat cinta dari segi ada ruang sepi yang juga tetap harus diisi gitu ya, sehingga membuat orang lupa menghargai arti sepi. Nah, ini kan perspektif yang menurut gua ini bagus banget sih, perspektif cinta yang sebelumnya belum pernah diomongin.
Artinya, ya cinta tidak basi, tapi perspektifnya yang basi. Dalam kasus Gautama, dia ngebahas tentang tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan ini kan objek, dia hal yang tidak berdosa, yang akan jadi basi atau yang akan jadi murah ketika perspektifnya tidak ada. Jadi ngomongin tebak-tebakannya doang. Misalnya si komiknya ini dia tebak-tebakan, dia bicara tentang tebak-tebakan, tapi sepanjang 3 menit atau 5 menit isinya tebak-tebakan semua. Wah, udah jelas sih, itu sampah. Tapi yang gue lihat, ini gue nonton lagi 3 show-nya Gautama yang ada di YouTube, cuman 3 ya. Yang dibahas sama Gautama itu bukan tebak-tebakan, tapi perspektif orang Jepara. Dia bercerita tentang di Jepara yang kena itu adalah tebak-tebakan begitu. Jadi yang dibawakan oleh Gautama adalah tebak-tebakan dari perspektif stand up comedian yang tinggal di Jepara. Kayak show 1 dia ngebahas, dia bikin show 20.000, ditanya ada snacknya apa enggak. Terus show 2 ngebahas komentarnya Radit, dia dibilang mau berkembang sama Radit yang ternyata tidak. Nah, tidaknya itu yang dimainin. Tebak-tebakannya cuman ada 2. Show 3 pun begitu. Tebak-tebakan bertahan di suci, dia ngebahas berkembang, bukan dia yang mau berkembang, tapi audiens stand up comedian yang berkembang. Dan gue sepakat sih, semakin kesini penonton stand up comedy ini demografiknya semakin luas. Yang gue lihat arahnya justru setiap penonton ini, setiap stand up comedian ini akan punya pasarnya masing-masing. Jadi yang gue lihat, masalah nggak sih Gautama ini pakai tebak-tebakan? Nggak masalah. Perspektifnya yang akan jadi masalah kalau kehabisan perspektif. Jadi teman-teman, kesimpulannya menurut gue boleh atau tidak pakai tebak-tebakan? Menurut gue boleh. Tinggal gimana caranya si tebak-tebakan ini sebagai objek tak berdosa dibawa menggunakan perspektif apa. Yang jadi masalah paling komik-komik baru yang ngelihat Gautama dan menjadikan Gautama ini sebagai panutan. Ini punya kecenderungan untuk stand up langsung tebak-tebakan. Dan ini juga udah dibahas sama Gautama. Ada premis, ada setup, pelajari itu dulu, jangan langsung ke tebak-tebakan. Ini udah terjadi dulu-dulu di kasus absurd dan plesetan. Jadi ada premis dan setup yang harus dipelajari dulu. Setelah itu baru ke absurd, keplesetan, tebak-tebakan mungkin sekarang. Jadi lalui itu semua, baru main ke ranah selanjutnya. Begitu kira-kira teman-teman. Kalau ada yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Kan gue bilang ini subjektifnya gue. Pun pertanyaan terakhir, Ernest salah apa enggak? Wah, nggak salah dong. Iya, karena dia juri. Misalnya gue diminta untuk jadi juri, ya gue akan ngejuri menggunakan subjektifnya gue. Gue mencoba untuk objektif, tapi gue akan tetap pakai subjektifnya gue. Dan gue juga dulu, waktu gue ikut lomba-lomba, ketika gue ikut lomba, gue akan tanya dulu siapa jurinya. Ketika gue tahu jurinya, gue akan cari tahu ini si juri sukanya materi stand up yang seperti apa. Begitu. Jadi salah atau tidak, Ernest? Oh, tidak salah. Sama sekali nggak salah. Cuman yang agak kecewa, tweetnya Bang Ernest ini di akhir dia bilang kalau yang lain kalah, apa nih biar nggak salah gue, ada bahasa, ingat kalau kalian kalah sama tebak-tebakan, kekalahan kalian tetap terhormat. Mungkin kurang cocok sama gue karena bahasanya terlalu merendahkan. Begitu aja. Sisanya menurut gue nggak ada yang salah. Beda itu kan nggak salah. Begitu kira-kira. Terima kasih teman-teman. Dadah. Halo, gue Ridwan Remin. Gue mau sedikit ngasih tanggapan soal kegaduhan di kompetisi suci yang tayang setiap hari Jumat. Mungkin ini respon gue atau tanggapan gue agak sedikit terlambat. Mohon maaf karena gue memang tidak follow Bapak Ernest, jadinya infonya telat. Baru tahu dari mention-mention orang. Nah, menurut gue dari permasalahan ini ya, kalau kalian nggak tahu Ridwan Remin itu siapa, kenapa bikin komentar kayak gini? Tuh di belakang ada pialanya ya, juara 1 Suci 7 Kompas TV ya, insya Allah lah omongannya valid. Tapi mohon maaf, ini ada suara ayam ya di rumah gua. Pagi-pagi emang gini lah rumah kalau masih di kampung. Komika belum sukses-sukses amat mah, rumahnya masih banyak ayam. Maaf ya kalau dengar suara ayam. Pertama, gue setuju sama apa yang dilakukan atau disampaikan sama Bapak Ernest Prakasa. Kenapa gue setuju? Karena dia jurinya. Juri emang harus subjektif. Juri mah harus menilai sesuai sama kapasitas dirinya gitu. Dia ngerasa ini bagus, ya dia bilang bagus. Kalau dia bilang ini kurang, ya dia akan bilang kurang. Dan gak apa-apa gitu. Karena toh dia dipanggil sebagai juri kan, ya yang diminta kan subjektivitasnya gitu. Sama kayak gue disuruh jadi juri audisi final dan gue tidak banyak tertawa, itu kan subjektivitas gue gitu. Suka-suka gue lah gue jurinya.
Tapi gue agak kurang setuju juga ketika dibilang menggunakan tebak-tebakan di panggung suci itu cara yang curang. Karena gini, dulu gue ngerasa stand up comedy itu memang kesenian yang agak saklek ya. Bikin materinya harus dari argumen, harus dari opini lah minimal. Terus harus ada pesan-pesannya. Pesan tuh bukan sekedar pesan moral atau pesan-pesan bijak, quote-quote bagus gitu, enggak gitu ya. Pesan itu ya si pembuat materinya pengen ngomongin apa sih sebenarnya, dan omongannya itu nyampe nggak sih ke penonton. Nah itu tuh udah hitungannya pesan buat gue. Dulu gue saklek banget, gue kalau ngeliat orang stand up terus main plesetan, tebak-tebakan, atau kebanyakan act out, kayak ih curang banget sih, banyak geraknya gitu. Verbal lah, verbal, joget mulu di panggung. Dulu gue gitu. Sekarang gue udah biasa aja gitu, karena setiap komika dengan caranya masing-masing punya pasarnya masing-masing. Jadi kalau lu stand up sukanya main plesetan, ya lu akan punya pasarnya. Kalau lu stand up tebak-tebakan, lu akan punya pasarnya. Begitupun stand up yang pure dari argumen, dari opini, itu kan punya pasarnya masing-masing. Bahkan sekelas stand up komedian yang materinya blue, materinya dark, materinya nyikat sana sini, ngomongin pemerintah, itu juga tetap punya pasarnya. Jadi ya udahlah, lu maunya gitu, ya udah terserah. Yang kedua, karena meskipun kompetisi Kompas TV ini tuh kompetisi yang cukup stand up comedy banget gitu. Bahkan dulu ada istilahnya, inilah kompetisi setungguhnya dari stand up comedy gitu. Tapi menurut gua ya, yang hampir setiap minggu datang ke open mic, manggung, ngelihat penonton yang beda-beda, terus juga nge-gigs di sana sini dengan penonton yang juga sangat beragam, dari anak kecil, orang tua, terdidik dan tidak gitu. Gua ngerasain banget bahwa untuk jadi stand up comedian di zaman sekarang, kita harus punya banyak senjata untuk bisa mencairkan segala suasana, untuk bisa tampil bagus di depan penonton seperti apapun. Kita harus punya banyak cara gitu, punya banyak senjata. Bukan cuman kita harus punya materi yang oke, dengan argumen yang valid, dengan opini yang mungkin tidak bisa terbantahkan, atau dengan analogi yang mungkin bisa bikin orang ih anjir iya gitu bener gitu. Selain itu, kita juga harus punya banyak senjata, kayak bermain jokes-jokes receh, jokes-jokes yang mudah, jokes-jokes yang bisa diterima sama banyak orang yang mungkin pemikirannya tuh nggak cepet nangkep, atau daya hayalnya tuh terbatas, akhirnya nggak ngejar what if yang terlalu ribet gitu. Kita harus punya banyak senjata itu. Makanya nggak apa-apa banget kalau ada orang yang menggunakan cara-cara yang dibilang curang ke dalam set penampilan dia. Ya mungkin itu adalah kemampuan dia untuk mencairkan suasana, entah itu dengan tebak-tebakan, entah itu dengan plesetan. Kan ada juga kadang kompetisi-kompetisi street tuh yang orang naik panggung buka baju, lari-larian biar lucu gitu. Itu kalau dinilai dari stand up, apa stand upnya itu begitu. Tapi ya udah gitu. Balik lagi, setiap orang kan punya cara dan pasarnya masing-masing gitu, ya udah. Nah, karena gua ngerasa ya, karena makin kesini, bahkan setiap hari tuh kesenian stand up comedy tuh semakin berkembang gitu. Dulu yang ngerasa bahwa stand up comedy tuh nggak bisa ditaruhin plesetan, jatuhnya jadi nggak stand up, ternyata bisa-bisa aja. Stand up comedy tuh nggak bisa dipakein singkatan-singkatan jokesnya, ternyata kalau bagus ya bisa-bisa aja gitu. Jadi tergantung kemasannya juga menurut gua. Kemasannya bisa oke nggak, enak nggak gitu masukinnya, selama itunya pas dan mungkin porsinya tidak melebihi dari statement yang dia sampaikan di materi-materi lainnya, menurut gue sih ya nggak apa-apa. Kecuali kalau dari awal sampai akhir tebak-tebakan terus, atau plesetan terus, atau buka baju pakai lagi, buka baju pakai lagi gitu terus sepanjang manggung, ya itu baru bukan stand up gitu. Tapi selama ada yang dia sampein, selama ada hal-hal yang memang dia apa ya, dia pengen omongin ke orang, menurut gue sih ya udah stand up gitu. Jadi makin kesini balik lagi makin beragam lah, makin banyak senjata yang harus dimiliki sama stand up, jadi nggak apa-apa banget. Dan keramaian ini kan ramainya di Twitter ya.
dari Bapak Ernest Prakasa nge-tweet mengklarifikasi apa yang dia komentarkan. Gue juga nggak tahu alasan dia, padahal kan banyak isu yang lebih urgent untuk dikomentari selain dia mengomentari komentarnya sendiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Cuma yang disayangkan adalah efek dari ini semua nih, gara-gara netizen juga rese nih, akhirnya dia memutuskan untuk di tweet terakhirnya dari rangkaian tweet ngomongin Suci ini, dia bilang, "Selamat nonton Suci X, semoga terhibur. Jumat depan kalian masih akan ngelihat gue sebagai juri untuk terakhir kalinya." Balik lagi ya, ketika orang udah disuruh jadi juri terus dia punya pandangan sendiri, harusnya emang nggak apa-apa gitu, bebas-bebas aja. Karena gue juga kalau jadi juri, gue akan komentar sebau-mau gue lah, terserah gue lah, kan gue jurinya. Ya udahlah, saya ini kan hiburan gitu, panggung hiburan. Jadi selama orang yang bikin acaranya aja, ya di sini kayak Kompas TV-nya aja tidak mempermasalahkan, harusnya kita juga tidak terlalu mempermasalahkan. Kita kan penonton, ya udah nonton aja lah. Kalau lu ngomongin kok ini jurinya gini sih komentarnya, padahal ini kan disukain, ini kan lucu segala macam lah, lu di panggung-panggung kompetisi lain mah lebih aneh juri-jurinya. Allah, hampir kesebut tuh. Jadi nggak apa-apa gitu, kita mah nonton aja, nggak usah terlalu dipusingin. Yang pusing tuh biar tim kombut, tim bengkel nih kayak gua sama yang lain-lain, biar kita aja yang pusing ngebenerin materi-materi para peserta yang kadang sampah, nggak jelas motivasinya apa ini materi. Jadi kalau nonton mah nonton aja. Jadi kalau ngejuri ya sebebasnya aja gitu. Dan peserta juga bebas untuk memilih, kan di penjurian hari Jumat lalu juga Bapak Ernest Prakasa kan bilang gitu ya, lu mau jadi komika yang lucu atau komika yang bagus, kalau nggak salah gitu dia bilangnya. Dia itu kan berarti dia memberikan pilihan juga buat Gautama, lu mau jadi apa nih, lu mau jadi komika yang lucu di mata penonton atau bagus di mata Ernest. Nah itu tinggal pilih aja lu mau yang mana. Kalau bagus di mata penonton ya mungkin lu bakal punya banyak followers, kalau bagus di mata Ernest ya lu bakal punya banyak kesempatan untuk main series gitu ya. Tinggal dipilih aja, jadi gak usah terlalu ambil pusing. Oke, itulah komentar dari gua ya. Mungkin udah kepanjangan dan mulai muter-muter juga gua. Jadi makasih buat yang udah nonton. Selamat menikmati Suci minggu ini. Masih ada Bapak Ernest. Kita tunggu komentar-komentarnya lagi. Apakah akan menimbulkan sensasi di ranah dunia maya? Apakah tidak? Apakah penonton akan menjadi kangen karena Ernest bagus penjuriannya di minggu depan? Saksikan di Kompas TV hari Jumat 9:30. Bayar nih harusnya Kompas TV ke gua promoin anjing.